Nah yang kayak gini harus kita kunci setiap bulan sebelum dia sempat berkedip gajinya udah dipotong. Ada orang yang kayak gitu, Ya, nggak bisa itu gitu. gue banget sih. Gue harus tutup mata dulu. Oke, 30% nih masuk. Ya, gitu. jadi kita manipulasi sedikit otaknya bahwa ketika penghasilan 10 juta, enggak, penghasilan itu cuma 8. Karena yang 2 udah kita pindahin gitu. Tapi yang penting tercipta saldo. Jadi kalau buat gue yang penting tuh bukan yang mana, yang penting yang mana yang works buat dia, yang mana yang akan menyebabkan dia tercipta saldo. Itu yang penting buat gue. Berarti nggak ada one size fits all untuk semua Kalau dulu orang. gue akan ngotot caranya harus begini. Setelah gue Cara- belajar psychology of finance, Faktornya banyak kok ternyata si sekarang ya. manusia ini keputusan finansialnya pun enggak logis. Iya, ya. Karena dia pengalamannya nggak sama kita. Benar-benar. Lebih bagus lagi kalau misalnya per bulan kita bisa menyisihkan, ketika gaji ke-13 atau THR atau bonusan nanti. Secara teknikal memang pengennya biar dibikin rutin setiap bulan, tapi ternyata itu tidak bisa diaplikasikan ke semua orang. I see. Ya udah, berarti kita menentukan sesuai dengan pola kehidupan, fase kehidupan kita masing-masing ya Yes. Mbak ya. By the way guys, kalau ngomongin bisnis, banyak orang mikirnya cuma soal jualan dan cuan. Asal omset gede, udah pasti bisnis sukses. Padahal nggak cukup dengan omset aja kalau mau long-lasting bisnisnya. Nah, yang sering bikin bisnis stuck dan nggak bisa berkembang justru operasional yang kurang tertata. Chat customer berantakan, invoice kemana-mana, laporan keuangan ala kadarnya. Nah, akhirnya waktu kita sebagai owner habis buat ngurusin hal-hal teknis, bukan ngembangin bisnis. Makanya buat owner bisnis harus berani invest buat pengelolaan operasional yang profesional. Sekarang udah banyak software bisnis yang bisa bantu kita. Salah satunya Odoo Indonesia, sistem operasional yang bener-bener all-in-one. Lo bayangin aja, di satu platform udah ada 70 plus aplikasi yang saling terintegrasi. Semua yang dibutuhin ada, mulai dari sales buat input pesanan customer, invoicing buat bikin invoice rapi dan otomatis, accounting buat laporan keuangan yang bisa dicek kapan aja. Nah, sisanya tinggal nambah sesuai kebutuhan. Ada inventory and manufacturing, sign buat tanda tangan digital, bahkan pembuatan website. Dan yang paling penting, Odoo ini udah fully localized di Indonesia. Udah support hitung-hitungan pajak Indonesia, ada integrasi sama Shopee dan juga Cortex. Canggih banget kan? Nah, buat para business owner, ini waktunya buat bangun sistem operasional yang lebih proper, biar waktu kita bisa fokus di growth business, bukan di perintilan admin. Cobain pakai Odoo deh, atau bisa ngobrol dulu sama pakar Odoo buat tahu kebutuhan kalian masing-masing. Tinggal klik link di description box. Sering banget, ya itu tadi kayak yang lo bilang, orang denger dana pensiun ya ampun, gue harus nyiapin 15M, 16M, ketika gue pengen per bulannya 20 juta gitu.